segenap hidupku, jiwa dan raga. Selamat datang dalam permenungan kita di hari Rabu Pekan Paskah yang ketiga. Saya ingin memulai renungan saya dengan sebuah kisah. Saat itu saya ada bertugas di daerah Likidoe, Timor Leste. Sesudah sementara misa berlangsung, pada saat mau komuni, Bapak Guru memberi pengumuman. Yang boleh menerima komuni kudus adalah mereka-mereka yang sudah dipermandikan, mereka-mereka yang sudah dibaptis, mereka-mereka yang sudah menerima komuni pertama, dan mereka-mereka yang tidak punya halangan untuk menerima komuni. Yang lain, awas. Saya tertawa ngakak. Bisa-bisanya. Tapi dia seperti memberi pengumuman. Tapi kenyataan, berapa banyak orang yang dianggap sebagai peleceh komuni hosti kudus yang telah digebukin, dipukuli. Semuanya demi menjaga kekudusan roti tubuh Kristus itu. Pertanyaannya, haruskah orang dikorbankan, dipukul, digebukin, bahkan dibunuh karena menajiskan, karena mencela agama kita? Haruskah? Pertanyaan ini menjadi valid karena menyangkut tentang ajaran agama itu sendiri. Bukankah ajaran agama itu adalah tentang kehidupan, tentang membela kehidupan itu? Bukankah Yesus dalam kebenarannya bisa membela dirinya ketika dia dituduh di dalam suatu pengadilan yang palsu? Tetapi Yesus memilih untuk diam. Bukan diam karena dia bodoh, bukan diam karena dia takut, tetapi dia diam karena kalau dia bisa membebaskan dirinya, lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang menjadi orang kecil, bawahannya, para rasul? Gambaran yang nampak begitu nyata bagaimana pembelaan Yesus terhadap mereka ini, yaitu di setting di Taman Getsemani. Ketika Yudas Iskariot dan para serdadu datang menangkap Yesus, Yesus cuma tanya, siapa yang kamu cari? Mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Dia bilang, ini aku. Ketika dia bilang ini aku, mereka semua rebah. Mereka semua jatuh ke tanah. Kekuatan sabdanya. Ketika dia bilang ini aku. 3 kali dia bertanya. 3 kali dia menjawab ini aku. Mereka rebah. Pada ketiga kalinya dia bilang, kalau saya yang kamu cari, ini aku. Tetapi biarkan mereka ini pergi. Yesus mempertaruhkan badannya, nyawanya, hidupnya, supaya mereka yang berdosa, mereka yang melanggar hukum, boleh mempunyai kesempatan untuk hidup. Bukankah kesempatan itu Yesus berikan ketika seorang perempuan kedapatan berzina dan dibawa kepadanya untuk dihakimi dan diadili? Dia bilang, barang siapa yang tidak mempunyai dosa, hendaklah ia melemparkan batu yang pertama.
Hendaklah ia melemparkan batu yang pertama. Semua mereka pergi, mulai dari yang tua. Yang tinggal, satu-satunya yang tinggal adalah Yesus. Berarti dia satu-satunya orang yang tidak berdosa. Tetapi apa yang dia bilang kepada perempuan itu? Pergilah dan jangan berdosa lagi. Maka agama kita itu mengatur, ketika Anda membunuh seseorang, Anda otomatis bukan lagi menjadi anggota gereja Katolik. Otomatis Anda harus mengakukan dosamu kepada Bapak Uskup supaya diterima kembali dalam pangkuan gereja ketika pertobatanmu terjadi. Itu mau bilang kepada kita bahwa hidup itu begitu penting. Dan karena hidup itu begitu penting, kita harus menjaga kehidupan itu dengan segala risikonya, mempertaruhkan segala-galanya asal kehidupan itu dijaga. Makanya kehidupan bagi kita orang Katolik itu sudah mulai dalam kandungan. Maka ketika seorang membuat aborsi, dia otomatis harus mengaku sama Bapak Uskup di tempat-tempat di mana Bapak Uskup belum memberi wewenang kepada para imamnya. Ketika sudah diberi wewenang kepada para imamnya, mereka boleh memberikan absolusi, tetapi mereka wajib melaporkan kepada Bapak Uskup bahwa ada yang mengaku dosa telah menjalankan aborsi. Begitu seriusnya agama kita. Makanya jangan karena membela Rosti Kudus lalu kita harus membunuh, apalagi menorehkan darah dari orang. Kalau dia bersalah, bawa dia secara hukum, tapi jangan menodai tangan kita. Jangan membuat tangan kita kotor, karena Tuhan Yesus saja dia mempertaruhkan nyawanya supaya kita semua punya kesempatan. Makanya bacaan Injil hari ini itu amat indah. Dia bilang apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi apa alasanmu untuk membuang saudaramu? Anda cuma pengikut kok. Anda bukan bos besar. Terus Anda atas nama bos besar boleh membuang saudaramu, boleh mengucilkan saudaramu. Kah? Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi bos kita Yesus ini, dia mau jalankan kehendak bos besar lagi, Bapaknya di surga. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Nah, dari sini sebagai umat beriman kita harus menjadi promotor kehidupan. Makanya apapun gerakan, siapapun yang memulai gerakan itu, selama gerakan itu untuk melindungi kehidupan, untuk membuat kehidupan bisa bertumbuh dalam kedamaian dan dalam integritasnya sebagai manusia, kita harus ikut terlibat dalam gerakan-gerakan seperti itu. Kita tidak boleh menutup diri terhadap gerakan-gerakan pro kehidupan. Makanya bacaan hari ini amat indah. Ketika Yesus ngomong tentang tubuhnya adalah roti hidup, dia ngomong tentang hidupnya sendiri yang terpancar pada roti itu. Roti yang rela dipecahkan supaya bisa dibagikan.
Roti yang sempurna bulatnya itu rela dihancurkan supaya semua orang boleh mendapati, meskipun cuma sepotong, dan sepotong. Makanya mari ketika kita menyambut tubuh Kristus, mari kita menjaga marwah ini, marwah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, supaya tidak ada yang hilang. Hanya dengan demikian, kita boleh bilang bahwa kita adalah putra-putri Allah. Makanya tidak boleh atas dasar agama, atas dasar ajaran kita boleh saling membunuh. Gereja belajar dari satu pelajaran masa lalu yang pahit melalui perang salib. Melaluinya gereja belajar dari kesalahan itu, lalu belajar untuk menghargai perbedaan, belajar untuk berbicara tentang menghargai orang lain, agama orang lain. Lalu gereja mulai membuka pintu-pintunya. Memuncak pada Konsili Vatikan kedua, gereja membuka pintunya untuk semua orang dan mengulurkan tangannya kepada semua orang yang berkehendak baik, untuk mari kita bersama-sama membangun suatu dunia, satu Eden di dunia ini, di mana semua orang apapun agama dan latar belakangnya boleh hidup sebagai saudara dan saudari. Makanya kalau di dalam masyarakat kita, di mana kita sebagai pengikut Kristus belum ada persaudaraan, masih ada pertikaian, masih ada saling membunuh, saling membenci satu sama lain, lalu pesan Yesus itu masih belum hidup. Pesan Yesus itu masih sebuah kata semata, tapi belum hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Maka mari kita sebagai orang Katolik, mari kita ikut terlibat di dalam persatuan, di dalam kesatuan, di dalam pembangunan harkat dan martabat manusia. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.